Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasmiati, kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tahapan pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama, tahapan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan. Tahap pembelahan mitosis ada 4 fase. Yang pertama, profase. Pada fase pertama ini, nantinya akan terjadi perubahan terhadap nukleus dan sitoplasma. Kemudian benang pada nukleus yang dikenal dengan sebutan benang kromatin akan mengalami perubahan bentuk menjadi lebih pendek, serta menebal. Hal ini menandakan bahwa sel sedang membentuk kromosom. Dari kromosom yang terbentuk, setiap bagian lengan akan terduplikasi dengan dua kromatid sama persis dan terikat pada sentrometer. Pada saat proses ini berlangsung, nukleolus dan juga membran nukleus akan menghilang. Apabila spindel telah terbentuk, maka proses dari profase sudah mencapai tahapan akhir. Spindel ini terdiri dari mikrotubula dan juga protein. Pada akhirnya, dua kromosom kembar menempel pada area ekuatorial. Ciri-ciri profase. 1. Kromatin berubah menjadi kromosom. 2. Membran nukleus mulai menghilang, ditandai dengan garis putus-putus. 3. Sentrosom bergerak ke kutub berlawanan. Sentrosom biasanya ada di dua bagian, ditandai dengan poros, kemudian bergerak ke kutub yang berlawanan. Pada fase profase ada yang disebut dengan kromosom, ditandai seperti huruf X yang berwarna merah ini, namanya kromosom. Garis putus-putus yang melingkar ini disebut membran nukleus. Kutub yang berlawanan ini disebut sentrosom. Fase yang kedua adalah metafase. Tahapan berikutnya adalah metafase. Pada tahap ini terjadi penyebaran kromosom tepat di bagian tengah sel. Bagian atau bidang ekuator dari memiliki kromosom yang tersusun rapi. Pada tahapan ini pula, benang spindel akan terlihat lebih tipis, sementara kromosom tepat berada di tengah sel, tempat pembelahan terjadi. Ciri-ciri metafase. Kromosom berada sejajar di tengah-tengah atau bidang ekuator. Pada fase metafase ini, yang seperti huruf X berwarna merah ini disebut kromosom. Yang di atasnya seperti huruf X juga tetapi berwarna hitam disebut sentrosom. Garis putus-putus ini disebut garis imajiner. Fase yang ketiga, anafase. Rangkaian tahap pada fase ini adalah pembelahan pada sentrometer. Kemudian dua kromatid berpisah yang masing-masing menuju ke arah kutub yang berlawanan. Di akhir fase tersebut nantinya masing-masing kromatid akan terletak pada kutubnya sendiri. Sementara kromosom yang terbentuk akan menjadi kromosom baru. Ciri-ciri anafase. Ada pergerakan ke atas dan ke bawah. Kromatid bergerak ke arah kutub berlawanan. Pada fase anafase ini yang garis berwarna merah disebut dengan kromatid. Kromatid akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Fase yang keempat adalah telofase. Tahap ini adalah saat di mana adanya membran nukleus yang baru mulai terbentuk. Kemudian benang spindel akan menghilang. Setelah itu, dua buah nukleus baru akan memicu terjadinya pembelahan sel tepat di bagian tengah. Ciri-ciri anafase. 1. Membran nukleus terbentuk. 2. Kromatid berubah menjadi kromatin. 3. Sitokinesis adalah terjadi pembelahan sitoplasma. Pada fase telofase ini, yang di dalam bulatan berwarna hitam ini dinamakan kromatin. Bulatan yang dua ini, yang di atas dan di bawah, dinamakan dua sel anakan. Garis putus-putus ini disebut sitokinesis.
Selanjutnya, tahap pembelahan meiosis. Tahap pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah jenis pembagian nukleus yang mengurangi jumlah set kromosom menjadi setengah dalam sel anak. Tahap pembelahan meiosis terbagi menjadi 2 fase dengan masing-masing 4 tahapan yang harus dilewati. Fase yang pertama yaitu meiosis 1. Tahap yang pertama Profase 1. Pada tahap ini, membran nukleus akan memisahkan diri. Kemudian muncul kromatin yang terbentuk dari kromosom dan juga benang spindle. Nantinya akan ada 5 fase yaitu laptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Tahap yang pertama, laptoten. Pada tahap laptoten terjadi kromatin berubah menjadi kromosom. Tahap yang kedua, zigoten. Kromosom homolog akan berpasangan. Tahap yang ketiga, pakiten. Kromatid akan memisah namun ada bagian yang masih menyatu. Tahap yang keempat, diploten. Terjadi pindah silang. Tahap yang kelima, diakinesis. Kromosom bertambah tebal. Pada tahapan profase 1, di dalamnya yang berwarna merah seperti huruf X ini dinamakan dengan kromosom homolog. Bulatan yang kecil yang berwarna merah ini yang mengapit di kromosom homolog dinamakan kiasma. Fase yang kedua yaitu metafase 1. Pada fase ini, pada bagian ekuator akan mulai muncul kromosom lengkap dengan benang spindle yang mulai membentang dari kutub bagian ujung yang melekat di setiap sentromer. Ciri-ciri metafase 1 yaitu kromosom berada di bidang ekuator. Pada fase metafase 1 ini yang ditandai dengan huruf X dinamakan kromosom homolog. Fase yang ketiga yaitu anafase 1. Selanjutnya adalah anafase 1, di mana kromosom akan ditarik pada kutub-kutub yang berlawanan. Disinilah kromosom diploid akan diubah menjadi diploid. Ciri-ciri anafase 1 yaitu kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Pada anafase 1 juga ada kromosom. Kromosom akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Ditandai dengan huruf X yang berwarna merah ini. Fase yang keempat yaitu telofase 1. Pada fase ini, kromosom nantinya akan sampai di setiap kutub yang berlawanan. Ciri-ciri telofase 1, terbentuknya membran nukleus, benang spindle menghilang. Di telofase 1 ini, huruf yang seperti huruf X ini dinamakan kromosom yang berwarna merah ini. Lanjut ke fase yang kedua, meiosis 2. Profase 2. Tahap ini ditandai dengan adanya kromatid yang mulai menempel pada sentromer. Ciri-cirinya, membran nukleus mulai hilang, benang spindle mengikat kromosom. Pada tahapan profase 2 ini, yang berwarna merah seperti huruf X ini kromosom. Yang mengikat kromosom ini yang berwarna hitam ini dinamakan benang spindle. Fase yang kedua yaitu metafase 2. Proses ini dimulai pada saat ekuator mulai memperlihatkan kromosom dengan benang spindle yang mulai membentang dari kutub bagian ujung yang melekat pada setiap sentromer. Ciri-cirinya kromosom berada di bidang ekuator. Pada fase metafase 2 ini, yang garis putus-putus berwarna merah ini dinamakan garis imajiner. Yang seperti huruf X ini berwarna merah dinamakan kromosom. Yang mengikat kromosom dinamakan benang spindle. Fase yang ketiga yaitu anafase 2. Ketika proses ini terjadi, kromosom akan ditarik pada tiap kutub yang berlawanan. Di sini, kromosom diploid akhirnya berubah menjadi diploid. Ciri-cirinya, kromatid bergerak ke kutub berlawanan.
yang berwarna merah, garis yang berwarna merah ini dinamakan kromatid. Kromatid akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Fase yang keempat yaitu telofase 2. Kromosom yang telah ada sampai di bagian kutub dan terdiri atas 4 inti. Setiap inti nantinya memiliki setengah pasang kromosom dan satu duplikasi DNA. Ciri-ciri telofase 2 yaitu terbentuknya nukleus. Kromatid berubah menjadi kromatin. Pada fase telofase 2 ini, yang di dalam bulatan berwarna merah ini dinamakan kromatin. Garis yang putus-putus berwarna merah ini dinamakan sitokinesis. Demikian penjelasan saya tentang tahapan pembelahan mitosis dan meiosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.